Nama saya Muhammad Zainal Arifin dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dari kelas S1A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Mulai pertama dari individu. Individu adalah merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat dalam ilmu sosial. Individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di dalam individu memiliki segi fisik dan segi psikis. Yang pertama yaitu segi fisik, tahap perkembangan biologis atau fisik manusia. Menurut ahli pertama yaitu Aristoteles, umur 0 sampai 7 tahun masa anak kecil atau masa bermain. Yang kedua yaitu Kreisman, umur 0 sampai 3 tahun fulung periode. Anak kelihatan pendek dan gemuk. Yang ketiga Sigmund Freud, umur 0 sampai 1 tahun fase oral. Mulut merupakan pokok aktivitas dinamik. Kemudian faktor-faktor penunjang kehidupan manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dan juga ada interaksi dengan lingkungan, perubahan lingkungan atau hasil budaya, pengaruh lingkungan terhadap manusia, perbedaan ketahanan fisik masyarakat pegunungan, pedesaan, dan perkotaan. Ada juga segi psikis. Fungsi psikis sangat berpengaruh terhadap gerak dan tingkah laku fisik. Tingkah laku dan perbuatan individu merupakan refleksi psikisnya, sedangkan tingkah laku, fisik, dan perbuatan individu berpengaruh pada fungsi psikis. Pengaruh lingkungan terhadap individu yaitu kreativitas atau gerak refleks, meniru atau sebagai hasil dari latihan atau pendidikan, perubahan sikap maupun kondisi fisik dan psikis, kurang responsif atau responsif. Yang kedua, keluarga. Kelompok individu yang utama maka yang pertama adalah keluarga. Keluarga dapat dibentuk melalui persekutuan-persekutuan individu karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Pengaruh keluarga terhadap anggota-anggotanya. Faktor yang berpengaruh terhadap keluarga yaitu status sosial ekonomi keluarga, faktor keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Dan juga ada yang terakhir, masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Demikian dari materi pertama saya. Lanjut untuk materi kedua, yaitu remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Pemuda dan identitas, pembinaan dan perkembangan generasi muda. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berdasarkan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan strategi yaitu GBHN, landasan historis Sumpah Pemuda, dan landasan normatif etika, tata nilai, dan tradisi luhur hidup dalam masyarakat. Ini kita masuk masalah dan potensi generasi muda. Permasalahan generasi muda, menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat. Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya. Belum seimbang antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non-formal. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja, serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran di kalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional. Potensi generasi muda, idealisme dan daya kritis, dinamika dan kreativitas, keberanian mengambil risiko,
optimis dan kegairahan, semangat, sikap kemandirian dan disiplin murni terdidik, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan. Peran pemuda dalam masyarakat yaitu mahasiswa sebagai pelopor pembangunan dan dari ilmu pengetahuan formal maupun non formal. Pembaruan yaitu usaha untuk mengembangkan kepribadian, membuang yang buruk dan memperkuat yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dari kebutuhan masyarakat modern. Pemuda dan perkembangan pendidikan. Masalah sosial di Indonesia, mobilitas geografis dari penduduk, urbanisasi, perubahan mata pencarian agraris menjadi non-agraris, perubahan tingkah lainnya sehubungan dengan proses perkotaan. Pengalaman pribadi membentuk mental. Orang-orang yang sebaya dengan pengalaman pada waktu yang sama akan menciptakan arah hidup yang sejenis, ditinjau dari segi biologis, kultural, dari sosial. Terima kasih. Lanjut materi ketiga yaitu pemerintah, negara, dan warga negara, permasalahan demokrasi. Pemerintah negara memiliki kekuasaan dengan dasar dan tujuan tertentu. Bagaimana melaksanakan, oleh siapa, untuk apa kekuasaan itu, dan dibatasi oleh norma apa. Dalam bahasa Arab, daulat berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Lanjut yang kedua, negara dan warga negara. Syarat berdirinya negara: memiliki wilayah tertentu, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan. Negara yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam suatu negara, dan ada beberapa pasal yaitu setiap warga negara adalah penduduk, pasal 21 ayat 2, dan penduduk tidak selalu warga negara. Undang-Undang 1945 memberikan perlindungan kepada penduduk negara Republik Indonesia tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. Dua asas dalam menentukan warga negara. Asas pertama, asas daerah kelahiran. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Seseorang adalah warga negara B karena dia dilahirkan di negara B tersebut. Kedua, asas keturunan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan. Seseorang adalah warga negara A karena orang tuanya adalah warga negara A. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI 1950 disebutkan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, di dalam pasal 1 ditentukan bahwa warga negara Indonesia ialah A. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia. Dan B. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kewarganegaraan dengan ayahnya, seseorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.